Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kedahsyatan surah Al-Fatihah, sebuah surah yang memiliki kedudukan sangat mulia dalam agama Islam. Surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat adalah pembuka Al-Quran dan doa yang kita baca dalam setiap salat wajib. Tidak hanya sebagai doa pembuka, tetapi juga sebagai sarana untuk meminta kelancaran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kelancaran rezeki. Surah Al-Fatihah sangat dikenal dengan keutamaannya, salah satunya dalam hal membuka pintu rezeki. Namun, ketika kita mengamalkannya dengan penuh keyakinan, seperti membacanya sebanyak 11 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan manfaat dan keberkahannya. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang mengandung makna mendalam tentang keesaan Allah, rahmatnya, petunjuk hidup, dan permohonan akan kemudahan dalam hidup. Ayat pertama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita memulai setiap amalan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah bukan hanya sekedar doa, tetapi petunjuk hidup yang mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Allah dalam segala urusan, terutama dalam urusan rezeki. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita sedang memohon petunjuk Allah, meminta kelancaran dalam setiap langkah yang kita ambil, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan sehari-hari. Dalam kajian ini, kita akan mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Mengapa 11 kali? Angka ini bukanlah angka yang kebetulan, tetapi memiliki kekuatan khusus jika dibaca dengan niat yang ikhlas dan penuh keyakinan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam beberapa riwayat bahwa membaca surah Al-Fatihah berulang kali memiliki keberkahan yang besar, dan membaca lebih banyak ayat ini meningkatkan pengaruhnya dalam kehidupan seorang muslim. Dengan membaca surah Al-Fatihah 11 kali, kita memohon kepada Allah untuk mengalirkan rezeki yang bertubi-tubi. Allah akan membuka pintu rezeki yang sebelumnya tertutup, mengirimkan bantuan dari arah yang tak terduga, dan memberikan kelancaran dalam usaha dan pekerjaan kita. Rezeki yang bertubi-tubi adalah rezeki yang datang dalam jumlah besar, terus-menerus, dan dalam bentuk yang bermanfaat. Ini bukan hanya tentang uang atau materi, tetapi juga meliputi keberkahan dalam bentuk lain, seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, kemudahan dalam segala urusan, dan kedamaian hati. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, kita membuka peluang untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, baik yang kita harapkan maupun yang datang dari jalan yang tidak kita duga. Rezeki ini datang sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya yang selalu berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu kunci utama dalam mendapatkan kelancaran rezeki adalah dengan memohon kepada Allah melalui amalan yang tulus dan istiqamah. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk membuka pintu rezeki adalah membaca surah Al-Fatihah. Surah ini adalah surah yang penuh dengan keberkahan, dan jika dibaca dengan niat yang benar, dapat mendatangkan kelancaran rezeki yang sangat luar biasa. Dalam mengamalkan surah Al-Fatihah untuk kelancaran rezeki, berikut adalah cara-cara yang dapat Anda lakukan. Pertama, persiapkan diri dengan suci dan khusyuk. Sebelum memulai amalan membaca surah Al-Fatihah, pastikan bahwa diri kita dalam keadaan suci, artinya kita telah berwudu. Wudu adalah bentuk penyucian diri yang menyiapkan tubuh dan jiwa kita untuk beribadah. Kemudian, ciptakan suasana yang tenang. Pilihlah waktu yang tepat, di mana tidak ada gangguan, dan hati kita dapat benar-benar fokus pada bacaan. Khusyuk dalam beribadah adalah salah satu kunci diterimanya doa kita. Oleh karena itu, bacalah surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Hayati setiap kata yang kita ucapkan. Ingatlah bahwa kita sedang berbicara langsung kepada Allah, memohon kepadanya agar membuka pintu rezeki untuk kita. Kedua, baca surah Al-Fatihah 11 kali dengan penuh niat dan keyakinan. Untuk mendapatkan kelancaran rezeki, kita akan mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Angka ini dipilih bukan tanpa alasan.
karena setiap pengulangan memiliki kekuatan yang besar dalam mendekatkan diri kepada Allah. Caranya adalah dengan membaca surah Al-Fatihah secara perlahan dan penuh keyakinan sebanyak 11 kali. Dalam setiap bacaan, hayati maknanya dan resapkan ke dalam hati bahwa kita memohon kelancaran rezeki dari Allah. Tidak hanya untuk rezeki materi, tetapi juga untuk keberkahan dalam hidup. Agar segala usaha yang kita lakukan mendatangkan hasil yang berkah dan bermanfaat. Ketiga, lakukan doa setelah membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali, berdoalah kepada Allah dengan tulus. Berdoalah untuk meminta kelancaran rezeki, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita cintai. Doa yang bisa dibaca setelah mengamalkan surah Al-Fatihah antara lain, Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan petunjuk dalam hidup ini melalui Al-Fatihah, maka bukakanlah pintu rezeki untukku. Limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah, dan mudahkanlah segala urusan dalam hidupku. Jadikanlah rezekiku lancar dan melimpah, ya Allah. Selain itu, jangan lupa untuk memohon agar rezeki yang diterima selalu berkualitas dan membawa kebaikan. Jangan hanya meminta harta, tetapi juga meminta keberkahan dalam segala hal yang kita dapatkan. Keempat, baca di waktu yang tepat. Pilihlah waktu yang tepat untuk membaca surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Waktu terbaik untuk mengamalkan surah Al-Fatihah adalah setelah sholat wajib, terutama setelah sholat maghrib dan subuh. Karena pada waktu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan hamba-hambanya yang berdoa. Selain itu, waktu duha sekitar pukul 8 hingga 11 pagi juga sangat dianjurkan. Pada waktu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan besar, termasuk dalam hal rezeki. Juga, jangan lewatkan waktu sepertiga malam terakhir. Saat malam, terutama pada waktu sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan mendekat kepada hambanya yang memohon pertolongan. Waktu ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan dan doa-doa yang dipanjatkan akan lebih mudah diterima oleh Allah. Kelima, perbanyak berdoa dan bersyukur. Setelah mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali dan berdoa untuk kelancaran rezeki, jangan lupa untuk terus berdoa setiap hari. Istiqamah dalam berdoa dan membaca surah Al-Fatihah adalah kunci utama untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran rezeki. Selain itu, bersyukurlah atas setiap rezeki yang Allah berikan. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa jika kita bersyukur, maka Dia akan menambah nikmat-Nya. Syukur adalah kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas, dan ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Keenam, lakukan ikhtiar dan tawakal. Amalan membaca surah Al-Fatihah dan berdoa untuk kelancaran rezeki harus diikuti dengan ikhtiar, usaha yang maksimal. Jangan hanya bergantung pada doa semata, tetapi tetap lakukan usaha dan perbaikan dalam pekerjaan, bisnis, atau usaha yang Anda jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah dengan tawakal. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah, dan kita harus percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi hambanya yang berusaha dan bertawakal kepadanya. Ketujuh, mengulang amalan ini setiap hari, agar amalan ini terus memberikan manfaat yang berkelanjutan. Jangan berhenti pada satu kali bacaan. Usahakan untuk mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali setiap hari. Setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, kita membuka peluang baru bagi kelancaran rezeki dan memohon keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Usahakan untuk mengamalkan ini sebagai rutinitas harian, sehingga surah Al-Fatihah menjadi bagian dari kehidupan spiritual kita yang mendalam, dan pintu rezeki akan terbuka lebar bagi kita. Kedelapan, perbaiki diri dan jaga akhlak. Selain membaca surah Al-Fatihah dan berdoa, perbaiki diri dan tingkatkan akhlak kita. Allah menyukai hambanya yang memiliki akhlak yang baik dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, rezeki yang datang akan lebih berkah dan bermanfaat, baik untuk kita maupun untuk orang lain. Berbuat baiklah kepada sesama,
jaga hubungan dengan keluarga dan berusaha untuk selalu hidup dalam jalan yang benar. Semua ini akan mendatangkan keberkahan dan kelancaran rezeki yang tak terduga dari Allah. Dengan cara-cara tersebut, kita dapat mengamalkan surah Al-Fatihah untuk kelancaran rezeki dengan lebih efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal. Yakinlah bahwa dengan niat yang tulus, usaha yang sungguh-sungguh, dan tawakal yang benar kepada Allah, Allah akan membuka pintu rezeki yang tidak hanya lancar, tetapi juga berkualitas dan penuh berkah. Salah satu aspek penting dalam mengamalkan surah Al-Fatihah untuk kelancaran rezeki adalah memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan amalan ini. Waktu adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kekhusyukan dan penerimaan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak hadis dan ajaran Islam, terdapat waktu-waktu khusus yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Karena pada waktu-waktu ini Allah sangat dekat dengan hambanya dan doa kita lebih mudah diterima. Pertama, setelah syalat wajib, maghrib dan subuh. Syalat maghrib dan syalat subuh adalah dua waktu syalat yang sangat dianjurkan untuk berdoa dan membaca surah Al-Fatihah. Saat kita melaksanakan solat, kita sedang berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah. Dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali setelah solat maghrib, kita memohon kepada Allah agar diberikan kelancaran rezeki untuk menyongsong malam dan juga agar segala urusan yang kita jalani dipermudah olehnya. Pada waktu subuh, ketika dunia masih dalam keheningan dan hanya beberapa orang yang bangun untuk beribadah, kita dapat merasakan kedekatan yang sangat intim dengan Allah. Waktu ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada waktu subuh, Allah mendengar doa hambanya yang berdoa dengan penuh ketulusan. Oleh karena itu, membaca surah Al-Fatihah di waktu subuh memiliki kekuatan yang luar biasa dalam memohon kelancaran rezeki di sepanjang hari. Kedua, waktu duha, pagi hari. Selain waktu salat, waktu duha, yaitu sekitar pukul 8 pagi hingga 11 pagi, adalah waktu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, dan banyak orang yang tidak memanfaatkan waktu duha untuk berdoa atau melakukan amalan yang baik. Rasulullah sendiri sering melakukan salat duha pada waktu ini dan para sahabat pun dianjurkan untuk melakukan hal yang sama. Dalam konteks amalan surah Al-Fatihah, membaca surah ini sebanyak 11 kali pada waktu duha akan membuka pintu rezeki dengan cara yang tidak terduga. Sebagai contoh, jika Anda sedang menjalankan usaha atau bekerja, membaca surah Al-Fatihah pada pagi hari dapat memberikan keberkahan dalam pekerjaan dan mendatangkan peluang rezeki yang lebih luas. Ketiga, sepertiga malam terakhir. Ada satu waktu yang sangat istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir. Ini adalah waktu yang sangat istimewa, karena pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk mendekat kepada hamba-hambanya yang berdoa dengan tulus dan meminta ampunan serta pertolongan. Pada waktu ini, doa lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berkata, siapa yang memohon kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta ampunan, pasti aku ampun. Hadis riwayat Bukhari. Untuk amalan surah Al-Fatihah, membaca surah ini pada waktu sepertiga malam terakhir memiliki kekuatan yang sangat besar. Rezeki yang kita harapkan, baik itu rezeki berupa harta, pekerjaan, atau bahkan solusi untuk masalah yang kita hadapi, dapat datang pada waktu yang penuh dengan rahmat ini. Pada saat itu, keadaan kita lebih khusyuk dan lebih mampu untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Bacalah surah Al-Fatihah 11 kali dengan penuh pengharapan, karena pada waktu tersebut, Allah sangat dekat dengan hambanya yang memohon pertolongan dan rezeki dengan tulus. Keempat, hari Jumat, hari yang penuh keberkahan. Hari Jumat adalah hari yang memiliki keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, hari Jumat adalah sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya. Pada hari itu ada saat yang tidaklah seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah kecuali Allah memberikannya. Hadis riwayat Muslim.
Membaca surah Al-Fatihah pada hari Jumaat memiliki keberkahan tersendiri. Apalagi jika kita mengamalkannya dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali, maka peluang untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah akan semakin besar. Ini adalah waktu yang tepat untuk memohon kepada Allah agar membuka pintu rezeki yang luas serta memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Selain itu, hari Jumaat adalah hari di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Membaca surah Al-Fatihah pada hari Jumaat, terutama setelah salat Jumaat, adalah kesempatan emas untuk memohon kepada Allah agar rezeki kita melimpah dan datang dari arah yang tidak terduga. Kelima, setiap saat yang khusyuk dan khusus. Tentu saja, tidak ada waktu yang lebih istimewa selain waktu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita dapat membaca surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali setiap saat yang kita anggap sebagai waktu yang paling khusyuk. Jika kita berada dalam keadaan penuh ketenangan dan konsentrasi penuh kepada Allah, maka doa kita lebih mudah untuk dikabulkan. Misalnya, saat kita sedang dalam perjalanan, saat kita merasa bingung dengan suatu masalah, atau ketika kita merasa lemah dan membutuhkan pertolongan Allah. Keberkahan itu datang ketika kita berdoa dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, pilihlah waktu-waktu yang membuat hati kita lebih tenang dan dekat kepada Allah, dan jangan ragu untuk membaca surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali, serta berdoa agar rezeki kita selalu lancar dan penuh keberkahan. Waktu adalah salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kekhusyukan kita dalam berdoa dan memohon kepada Allah. Surah Al-Fatihah yang merupakan doa pembuka dari Al-Quran sangat ampuh untuk membuka pintu rezeki apabila diamalkan pada waktu yang tepat. Mulai dari setelah salat maghrib dan subuh, waktu duha, sepertiga malam terakhir, hingga hari Jumaat, kita dapat memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk membaca surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali dengan penuh keyakinan. Dengan melaksanakan amalan ini secara rutin dan penuh keyakinan, insya-Allah Allah akan membuka pintu rezeki yang luas dan memberkahi setiap usaha kita. Semoga amalan ini membawa kita lebih dekat kepada Allah dan mempermudah segala urusan dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap amalan yang kita lakukan, terutama dalam berdoa dan memohon kepada Allah, keikhlasan adalah kunci utama agar doa kita diterima dan mendapat keberkahan. Oleh karena itu, setelah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali untuk kelancaran rezeki, sangat penting bagi kita untuk berdoa dengan penuh keikhlasan, keyakinan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, keikhlasan dalam berdoa. Keikhlasan adalah membaca doa dengan hati yang tulus, tanpa ada rasa ragu sedikit pun bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita. Keikhlasan juga berarti berdoa dengan sepenuh hati, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari makhluk, melainkan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama yang benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Jika kita berdoa dengan keikhlasan, maka Allah akan menilai amal kita dengan sangat baik. Keikhlasan hati kita dalam berdoa adalah landasan utama dalam setiap ibadah. Kita tidak hanya menginginkan rezeki yang lancar, tetapi kita juga harus memohon agar rezeki tersebut membawa keberkahan baik untuk diri kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, setiap kali membaca surah Al-Fatihah, tanamkan dalam hati bahwa kita berdoa hanya kepada Allah dengan harapan agar Dia membuka pintu rezeki untuk kita dan mempermudah segala urusan hidup kita. Kedua, mengakui keterbatasan diri di hadapan Allah. Salah satu bentuk keikhlasan adalah menyadari keterbatasan diri kita sebagai hamba Allah. Ketika kita berdoa dan membaca surah Al-Fatihah, kita seharusnya menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk rezeki, adalah anugerah dari Allah. Kita tidak dapat menggantungkan harapan pada usaha semata, namun kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah setelah berusaha.
Keikhlasan kita terletak pada keyakinan bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki dan kita sebagai hamba hanya berikhtiar dan berusaha. Pada saat berdoa, ubah niat kita menjadi benar-benar hanya untuk mencari keridaan Allah dan bukan untuk tujuan-tujuan duniawi semata. Berdoalah dengan penuh rasa takut dan harap bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, baik itu berupa kelancaran rezeki, perlindungan, dan kemudahan dalam segala hal. Ketiga, doa setelah membaca surah Al-Fatihah. Setelah kita selesai membaca surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali, berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan mendengar dan mengabulkan doa kita. Doa setelah membaca surah Al-Fatihah bisa berupa permohonan untuk kelancaran rezeki, kemudahan dalam usaha, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Berikut adalah contoh doa yang dapat dibaca setelah amalan surah Al-Fatihah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan penuh keikhlasan, limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah, mudahkanlah segala urusanku, dan jauhkanlah aku dari kesulitan hidup. Bukakanlah pintu rezeki yang luas, dan jadikanlah rezekiku sumber kebahagiaan bagi diriku, keluargaku, dan orang-orang di sekitarku. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon, karena Engkaulah yang Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki. Doa ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Hal yang terpenting adalah berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan lupa untuk menyebutkan segala bentuk permohonan yang kita inginkan, baik itu dalam bentuk keberkahan pekerjaan, peluang usaha yang lebih baik, atau solusi bagi masalah finansial yang kita hadapi. 4. Doa untuk rezeki yang halal dan berkah. Ketika berdoa setelah membaca surah Al-Fatihah, kita juga harus memastikan bahwa rezeki yang kita inginkan adalah halal dan berkah. Rezeki yang halal adalah rezeki yang didapatkan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang tidak hanya cukup, tetapi juga membawa kebahagiaan, ketenangan, dan manfaat bagi orang lain. Mintalah kepada Allah agar Dia memberikan kita rezeki yang tidak hanya cukup untuk kebutuhan kita, tetapi juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Rezeki yang berkah akan memberikan kedamaian dalam hati dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal, berkah, dan jauhkanlah aku dari rezeki yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, pastikan bahwa dalam setiap doa kita memohon agar rezeki yang datang adalah rezeki yang membawa keberkahan bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Kelima, perbaiki niat dalam berdoa keikhlasan. Dalam berdoa tidak hanya terlihat dari kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga dari niat yang ada di dalam hati. Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah dan berdoa, pastikan niat kita benar-benar karena Allah. Ingatlah bahwa segala yang kita lakukan adalah untuk mencari ridha Allah, dan segala bentuk rezeki yang kita harapkan hanya akan datang jika niat kita benar-benar ikhlas. Perbaiki niat kita setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah dan berdoa. Jika niat kita benar, maka doa yang kita panjatkan akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doamu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Dengan niat yang ikhlas dan penuh keyakinan kita dapat memastikan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, terutama jika kita terus berusaha dan berdoa dengan tulus. Ke-6. Memperbanyak zikir dan istighfar. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan berdoa, sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir adalah salah satu cara kita untuk mengingat Allah, dan istighfar adalah cara kita untuk memohon ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Dengan terus-menerus mengingat Allah, kita akan lebih mudah untuk merasakan kedekatan dengannya dan lebih mudah untuk diterima doa kita. Jangan hanya berdoa sekali, tetapi teruslah memperbanyak doa, zikir dan istighfar dalam setiap langkah hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menurunkan keberkahan bagi mereka yang senantiasa mengingatnya.
Keikhlasan adalah kunci utama dalam doa kita. Setelah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali, berdoalah dengan keikhlasan, keyakinan dan harapan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepadanya untuk memberikan rezeki yang halal, berkah dan bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Dengan niat yang ikhlas, kepercayaan penuh kepada Allah dan usaha yang sungguh-sungguh, kita akan melihat bagaimana pintu rezeki yang melimpah terbuka untuk kita. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, memberikan kelancaran rezeki, dan menjadikan kita hamba-Nya yang selalu dalam keberkahan.